Alhamdulillah ala ihsani wa syukrahu ala taufiqi wa amtinani wa syarra la ilaha illallah ta'zima li sya'nihi wa syarra anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ridwani sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslim yang berbahagia, inilah saatnya kita meneladani Ibrahim alaihissalam. Letakkan ego kita, letakkan kepentingan pribadi kita, tundukkan diri kita sepenuhnya di hadapan kehendak Allah dengan syariat dan menjadikan syariat sebagai pedoman hidup, dan yakin bahwa dengan keikhlasan sekecil apapun usaha kita sanggup mengubah dunia. Beranilah mendekatkan kebenaran meski itu berat, beranilah menolak kezaliman meski itu mengandung risiko, karena sejatinya kehormatan kita bukan pada harta, bukan pada jabatan dan seluruh dunia, tetapi pada ketaatan total, ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala lini kehidupan kita. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam, sang teladan dan sang pengorban sejati. Ketika seorang pegawai jujur menolak suap demi menjaga integritas, orang itu tawarannya besar, itu adalah ketundukan dan pengorbanan. Ketika seorang ibu merelakan karirnya kemudian dan mendidik anaknya dengan nilai-nilai Islam, maka itulah ketundukan dan pengorbanan. Ketika seorang pemuda menolak pergaulan bebas dan gaya hidup hedonis menjaga kemuliaan imannya, dan itulah ketundukan dan pengorbanan. Ketika seorang pedagang tidak mengambil untung dari penderitaan orang lain ketika masa krisis, ya, itu adalah ketundukan dan pengorbanan. Jemaah sekalian, setiap kita diuji, apakah kita siap mengorbankan yang kita cintai ketika Allah Subhanahu wa taala agama ini memanggilnya? Banyak dari kita sangat mencintai kenyamanan, media sosial, waktu istirahat, bahkan harta yang sudah berlebihan. Tetapi saat ada tetangga yang lapar, saat ada masjid yang membutuhkan bantuan, saat ada panggilan dakwah dan kemanusiaan, bahwa kita siap melepaskan sedikit dari apa yang kita genggam berat itu. Pengorbanan tidak harus besar dan dramatis, tetapi ia harus ikhlas dan nyata. Inilah hakikat ibadah. Ia bukan semata ritual menyembelih, tetapi menyembelih keterikatan pada dunia yang menghalangi kita dari tanggung jawab kepada Allah SWT bersama manusia. Maka marilah kita bertanya pada diri kita sendiri hari ini, apa yang paling aku cintai, dan apakah aku siap mengorbankan jika Allah memintanya dariku? Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslim yang berbahagia, hari ibadah hari ini, Idul Kurban yang mulia, mari kita turut merealisasikan puncak pengorbanan Ibrahim alaihissalam dengan ibadah kurban. Ibadah kurban disyariatkan pada hari ini dalam 3 hari setelahnya, itu hari tasyrik. Maka mari kita laksanakan dengan cara terbaik sesuai tuntunan disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang dapat dikorbankan adalah domba yang genap 6 bulan, atau kambing yang genap 1 tahun, atau sapi yang genap 2 tahun. Hewan korban tidak boleh memiliki catatan penyakit yang jelas yang bisa merubah daripada berpengaruh pada daging, jumlah atau rasanya. Seekor kambing atau domba hanya cukup untuk 1 keluarga saja, sedangkan seekor sapi boleh berserikat maksimal untuk 7 orang. Kecuali berserikat pahala, maka boleh pada semua jenis tanpa batas. Sebaiknya pemilik kurban sendiri yang menyembelih hewan kurbannya, tetapi jika tidak, maka diwakilkan kepada penjaga, dengan syarat seorang muslim yang menjaga sholatnya, mengetahui hukum-hukum penyembelihan, dan kemudian tidak mengambil upah dari daging kurban tersebut sendiri. Kulit dan daging, meskipun dia bisa saja mendapatkan bagian tersebut. Pembagian hewan kurban yang telah disembelih dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1 untuk pemilik, 1 bagian untuk hadiah, dan 1 bagian untuk sedekah kepada fakir miskin. Akhirnya, mari kita kemudian menundukkan hati kita dan memohon kemudian kepada Allah SWT dengan penuh jiwa kepada Allah SWT, satu-satunya zat yang maha kuasa untuk mengabulkan semua doa dan harapan kita. Ya Allah, ya Rabb kami, di hari yang penuh cahaya ini, mari di hari yang Engkau sucikan dengan kisah kekasih-Mu,
maka kami datang kepadamu dengan hati yang penuh luka, jiwa yang penuh harap dan dada yang terbuka untuk menerima ampunanmu. Kami datang kepadamu membawa dosa yang membunuh, namun kami yakin ampunanmu lebih tinggi dari langit dan kasih sayangmu lebih luas daripada lautan dunia dan akhirat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni kelalaian kami dalam mengingatmu, ampuni waktu-waktu kami yang habis hanya tanpa menyebut namamu. Kami adalah hambamu yang lemah, yang sering melupakan saat senang dan mencari engkau di saat sempit. Ya Allah, sebagaimana engkau selamatkan Ibrahim dari kobaran api, selamatkan kami dari kesombongan, keangkuhan, dan kemaksiatan. Sebagaimana engkau gantikan Ismail dengan kesembelihan yang agung, gantikanlah duka kami dengan kemuliaan, gantikan kelemahan kami dengan kekuatan iman, gantikanlah kegundahan kami dengan ketenangan hati. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami yang telah mengorbankan segalanya untuk kami. Panjangkan umur mereka dalam ketaatan, atau terangi kubur mereka dengan cahaya keridhaan-Mu. Izinkan kami menjadi anak-anak yang tidak hanya membanggakan mereka di dunia, tetapi mendoakan mereka saat mereka telah tiada. Ya Allah, kami titip negeri ini kepadamu, negeri kami yang indah dan penuh dengan pujian. Namun lindungi juga negeri kami dari fitnah dan kehancuran. Jauhkan pemimpin yang pengkhianat. Kurniakan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepadamu dan tidak takut kepada manusia. Ya Allah, lihatlah saudara-saudara kami yang tertindak di Gaza, di Sudan, di Aigur, di Huriyang, dan dimanapun kesalahan itu menjerat mereka. Ya Allah, jangan biarkan air mata mereka jatuh sia-sia. Jadikan setiap luka mereka sebagai sebab turunnya kemenangan dari langit. Ya Allah, kami titip anak-anak kami kepadamu, generasi muda kami, pewaris negeri ini. Jangan biarkan mereka terjerumus dalam kemaksiatan dan kekufuran. Tanamkan dalam hati mereka cinta kepadamu, cinta kepada Nabi-Mu, dan cinta kepada kebenaran. Jadikan mereka hamba-hambamu yang membanggakan agama, dan izinkan kelak mereka mendoakan kami saat kami telah tiada. Ya Allah, hari ini kami berdoa bersama, tapi esok mungkin di antara mereka telah tiada. Maka kabulkanlah setiap perintah yang kami haturkan hari ini. Jika bukan kami, maka untuk anak-anak kami. Jika bukan untuk dunia kami, untuk akhirat kami. Jangan biarkan kami pulang di hari raya ini kecuali Engkau telah mengampuni kami, telah merahmati kami dan meridai kami. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyin wal amwat. Ya Sami ya Qarib, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin wa damir a'dad-din. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.